Halo teman-teman guru sekolah minggu semua, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini ada 5 game sekolah minggu menggunakan Alkitab yang akan Kak Fuye bagikan di sini ya. Ini semoga bisa dipraktekkan ya di sekolah minggu. Oke, ini yang paling gampang. Yang pertama kita mulai dulu ya, yaitu mencari kitab ya. Mencari kitab ini mudah sekali, terutama untuk adik-adik yang baru belajar buka Alkitab. Misalnya gampang, kita bilang, ayo cari kitab Lukas. Nah, cepet-cepetan langsung adik-adik buka kitab Lukas nih ya, buka kitab Lukas. Siapa yang ketemu duluan langsung tunjukkan ke guru sekolah minggunya atau bawa ke depan kelas ya. Siapa yang duluan berarti dia yang mendapat poin atau dapat nilai. Bisa juga nanti perjanjian lama ya. Siapa yang bisa temukan kitab Mazmur. Jadi cepat-cepat lagi ya cari kitab Mazmur di mana? Oh, perjanjian lama. Ini Kak udah ketemu Kak. Maju ke depan ya. Atau kalau misalnya di online bisa juga tunjukkan ya, udah ketemu nih kitab Mazmur. Kalau mau yang lebih susah lagi, bila anak-anaknya sudah besar, yaitu mencari ayat Alkitabnya. Misalnya dikatakan cari Amsal 1 ayat 7. Siapa yang ketemu duluan? Buka dan bacakan ya. Jadi bukan cuma ketemu lalu diem aja. Nah, buka Amsal 1 ayat 7 lalu bacakan nih. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bisa juga lalu ke perjanjian baru. Oke, sekarang buka Yohanes 3 ayat 16. Oke, Yohanes 3 ayat 16 cari ya. Perjanjian baru nih Yohanes. Nah, langsung cari Yohanes 3 ayat 16. Kalau udah ketemu langsung dibaca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian yang kedua adalah sekarang menebak nama kitab dengan gerakan. Jadi guru sekolah minggu akan melakukan gerakan, lalu adik-adik tebak, ini gerakannya kitab apa sih kira-kira ya? Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, Kak Fuye tunjukkan gerakannya nih. Nah, kitab apa itu tadi? Ada yang bisa tahu nggak nih kitab apa nih? Kalau yang tahu langsung teman-teman guru sekolah minggu boleh tulis ya di kolom komentar ya, itu kitab apa ya? Kitabnya Kak Fuye kasih tahu jawabannya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah kitab bilangan. Iya, bilangan ya. Tadi kan ada 1, 2, 3, itu artinya angka-angka. Kitab selanjutnya tebak ya. Nah, tahu nggak itu apa kitab apa tuh? Pasti langsung tahu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, itu adalah kitab raja-raja. Jadi seperti orang memakai mahkota ya. Selanjutnya kitab apa lagi nih? Selanjutnya kitab ini nih. Sering tuh pertanyaan itu Kak Fuye lakukan ya di game-game sebelumnya ya. Pasti tahu ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, itu adalah kitab Yunus ya. Yunus tadi kan Yunus dimakan ikan ya. Yang berikutnya nih agak susah nih. Pada tahu nggak nih ya berikutnya nih ya? Oke, untuk yang berikutnya itu nanti boleh guru-guru sekolah minggu cari ya. Itu jawabannya apa? Tulis di kolom komentar. Kalau bisa berarti hebat banget. Itu tentang nama-nama kitab. Jangan lupa setiap ketemu kitabnya, dibuka kitabnya kasih lihat ya. Tadi misalnya Daniel nih, Daniel kasih lihat kitabnya ya. Jadi bukan hanya menebak dengan suara. Oke, yang berikutnya kita akan menggunakan sesuatu yang ada di Alkitab juga, yaitu adalah peta Alkitab. Apa permainannya? Adalah menemukan kota atau tempat di Alkitab. Jadi ini ada, kalau teman-teman lihat ya semua ya guru sekolah minggu, ini di belakang Alkitab kan selalu ada peta ya. Ada peta atau ada gambar kota. Nah, di sini kita bisa tanya nih, misalnya, oke kita buka ya sekarang ya dari yang pertama, dunia zaman purba. Siapa yang bisa ketemu kota Kanaan? Contoh seperti itu ya. Nanti anak-anak sekolah minggu langsung maju ke depan, tunjuk Kanaan di mana. Oh, di sini Kanaan nih, dapat nih Kanaan ya, ditunjuk ya. Nah, lalu apalagi kita bilang, siapa yang bisa menemukan kota Niniwe? Nah, cari mana Niniwe. Oh, ini Niniwe, ketemu. Langsung tunjuk ya, ini Niniwe gitu ya. Maju langsung tunjukkan di
petanya. Saya yakin ini jarang banget pasti ya ini dilakukan ya di sekolah minggu ya. Mungkin kota itu hanya disebutkan, tapi melihat petanya sangat jarang. Nah, sekarang kita ke game atau permainan yang berikutnya. Ini adalah tentang Alkitab juga masih. Jadi siapkan Alkitabnya, nanti adik-adik diminta untuk langsung kasih lihat ya kitabnya kitab apa. Tapi ini berbeda dari yang sebelumnya. Sekarang ditebak berdasarkan jumlah hurufnya. Misalnya Kak Fuye bilang ya, kitab yang terdiri dari 3 huruf di Perjanjian Lama. Kitab apa itu? Nah, mungkin adik-adik langsung inget-inget ya, kitab apa ya yang 3 huruf di Perjanjian Lama. Oh, ternyata itu adalah kitab Rut. Nah, kitab Rut, langsung cari kitab Rut. Kitab Rut itu ada di setelah Hakim-Hakim. Waduh, dapat nggak nih kitab Rut? Nah, nanti setelah udah dapat kitab Rut, langsung ditunjukkan ke guru sekolah minggunya atau langsung dikasih lihat ya. Ini seperti ini. Oh, sudah dapat kitab Rut ya. Kemudian kita juga bisa misalnya cari kitab di Perjanjian Lama yang terdiri dari 5 huruf. Wah, 5 huruf banyak ya. Apa aja nih 5 huruf? Misalnya dia bilang Amsal, Kak. Oh iya benar Amsal, tapi harus kasih lihat dong kitabnya mana Amsal. Tidak boleh langsung hanya dikatakan aja. Makanya harus dibawa apanya? Harus dibawa Alkitabnya. Iya, langsung ketemu. Ini apa nih? Nah, kalau misalnya salah nih ditunjukin. Yang ditunjukin Amos. Wah, berarti salah. Amos itu 4 huruf. Tadi katanya Amsal ya. Jadi ingat ya, jadi anak-anak nanti kalau nyari cepet-cepet tapi nggak boleh salah. Tadi contoh yang misalnya dia salah ya. Kita bisa bilang juga kitab Perjanjian Baru yang terdiri dari 4 huruf. Kitab apakah itu? Nah, dia cari. Wah, dia ketemu nih. Langsung cepet-cepet buka. Kitab apa tuh 4 huruf? Kitab Roma ya. Nah, langsung ketemu kitab Roma. Berikutnya adalah namanya di Alkitab. Wah, namanya di Alkitab ya. Seru nih. Namanya di Alkitab. Kita akan berikan pertanyaan tentang nama-nama orang yang namanya menjadi nama kitab ya. Atau nama yang lain juga boleh, kota atau apapun, terserah dari teman-teman guru sekolah minggu nanti kreativitasnya. Kak Fuye hanya kasih contohnya saja ya. Oke, kita akan mulai yang namanya ada di Alkitab. Ini adalah kitab yang namanya sama dengan murid yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Kitab apa itu yang ada nama dia ya? Nah, langsung dicari ya. Misalnya dia bilang kitab Lukas. Oh, salah, bukan kitab Lukas. Mungkin ada ceritanya tentang dia, tapi namanya kan Lukas. Iya ya, berarti dia jawab lagi, nanti ada yang bilang kitab ini surat Petrus nih ya. Ada Petrus 1 sampai berapa nih? 1 sampai 2. Oh, ditunjukkan nih Petrus. Iya, benar jawabannya. Kitab 1, 2 Petrus ya. Jadi itu adalah nama orang di Alkitab. Ini adalah kitab yang namanya diambil dari seseorang yang meneruskan menjadi pemimpin bangsa Israel setelah Musa. Cari-cari. Oh, inget Kak, iya Kak, tahu Kak itu. Itu si ini, Yosua. Iya, Yosua. Tapi mana kitabnya? Ini kitabnya Yosua. Dikasih lihat ya. Nah, seperti itu. Kitab ini adalah nama orang yang punya teman-teman disuruh nyembah patung nggak mau. Terus akhirnya mereka dimasukkan ke api yang menyala-nyala, tapi mereka nggak meninggal atau tidak mati. Nah, ini ada nama orang yang jadi teman-temannya itu atau jadi temannya. Siapakah kitab itu? Oh, atau nama kitabnya apa ya? Nama kitabnya adalah kitab. Iya bener, namanya Kejadian ya? Oh bukan, namanya adalah kitab Daniel. Sekali lagi pertanyaannya bisa sama, bisa beda, tergantung kreativitas dari guru sekolah minggunya ya. Jadi ada 5 sampai 6 malah tadi ya, 6 game dari Alkitab yang bisa kita ambil ya. Game yang menggunakan Alkitab yang bisa dipakai di sekolah minggu. Semoga ini semua bermanfaat ya, sekali lagi untuk pertumbuhan iman anak sekolah minggu, dan jangan lupa setiap game dikasih pesan Alkitabnya. Sampai di sini aja, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke, dadah.